Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Feliana Damayanti dari kelas 11 Akuntansi 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi PPKN yang telah saya pelajari sebelumnya. Di sini saya mempunyai dua materi, yaitu yang pertama ada materi Bhinneka Tunggal Ika dan yang kedua ada materi tentang Pancasila. Saya akan masuk ke dalam materi yang Bhinneka Tunggal Ika terlebih dahulu. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno. Bhinneka yang berarti berbeda, tunggal yang berarti satu, ika yang berarti itu. Jika disatukan menjadi Bhinneka Tunggal Ika, artinya menjadi berbeda-beda tapi tetap satu jua. Asal-usul dan sejarah Bhinneka Tunggal Ika dikutip dari Kitab Sutasoma karya Empu Tantular pada abad ke-14 di masa kerajaan Majapahit. Kemudian, digunakan sebagai semboyan resmi negara Indonesia, tertulis di lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian, Bhinneka Tunggal Ika mempunyai makna tersendiri, yaitu mengajarkan bahwa walaupun kita berbeda-beda suku, agama, ras, budaya, dan bahasa, kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama ada suku, seperti suku Jawa, suku Sunda, suku Minang, suku Bugis, dan lain sebagainya. Yang kedua ada agama, seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Yang ketiga ada bahasa daerah, lebih dari 700 bahasa. Yang keempat ada budaya, seperti tarian, pakaian adat, rumah adat, dan lain sebagainya. Pentingnya Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, mencegah konflik akibat perdebatan. Yang kedua, mendorong sikap toleransi dan saling menghargai sesama. Yang ketiga, memperkuat dan identitas nasional. Yang keempat, menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghormati teman yang berbeda suku, agama, ras, ataupun budaya. Yang kedua, tidak membeda-bedakan dalam berteman. Yang ketiga, ikut serta dalam gotong royong. Yang keempat, menghargai perbedaan pendapat. Tantangan dan solusinya, Bhinneka Tunggal Ika tersendiri mempunyai tantangan ya. Yang pertama, intoleransi, diskriminasi, perpecahan karena sara, kemudian pengaruh media sosial yang sering memprovokasi. Solusinya, kita perlu memberi edukasi nilai toleransi sejak dini dan juga bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, kemudian ada materi yang kedua, yaitu Pancasila. Kita lanjut saja. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang menjadi pandangan hidup bangsa. Sejarah lahirnya Pancasila secara singkat, pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan tentang dasar negara dalam sidang BPUPKI. Kemudian disusunnya Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Lalu, Pancasila secara resmi disahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Ada 5 sila dalam Pancasila. Yang pertama berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti mengakui keberadaan Tuhan dan menghormati semua agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan juga keadilan. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yang berarti mengutamakan kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Yang kelima, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti berusaha menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Fungsi dan peran Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, yaitu sebagai landasan hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu sebagai arah dalam bertingkah, laku, dan bersikap.
sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, yaitu mencerminkan karakter dan budaya bangsa Indonesia. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sila pertama yaitu toleransi antar umat beragama. Untuk sila yang kedua yaitu membantu sesama yang membutuhkan. Untuk sila yang ketiga yaitu menjaga persatuan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang keempat itu menghargai pendapat orang lain saat diskusi. Yang kelima bersikap adil kepada teman dan juga tidak pilih kasih. Tantangan Pancasila di era modern: arus globalisasi dan individualisme. Yang kedua, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Yang ketiga, minimnya rasa toleransi di masyarakat. Solusinya, kita perlu penguatan pendidikan karakter, peran aktif generasi muda, dan penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini. Pancasila bukan sekedar hafalan, tapi harus jadi tindakan. Kita sebagai generasi muda adalah penjaga nilai bangsa. Meski zaman berubah, prinsip kebaikan dan persatuan tetap harus kita junjung. Ingat, menjadi pintar itu baik, tapi menjadi orang yang memiliki nilai dasar dan juga prinsip itu luar biasa. Dan Pancasila adalah kompas kita untuk menjadi orang luar biasa tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.